Hello, welcome to my YouTube channel. Di video ini kita akan membahas resume terakhir dari agenda 2, yaitu core value kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua pengertian, yaitu pengertian kolaboratif dan pengertian kolaboratif publik. Yang pertama, definisi kolaboratif menurut Dear and Singh. Kolaboratif adalah value generate from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by develop share routines, atau nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Definisi yang kedua menurut Lindeke dan Shaker mengatakan bahwa collaboration is a complex process which demands plain, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Yang berarti bahwa kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut berbagai pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kita lanjut untuk melihat definisi dari collaborative governance atau kolaboratif publik. Kawan mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian menurut Ansel dan Gass menyatakan bahwa collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Selanjutnya, collaborative governance menurut Davis Althea mengatakan bahwa collaborative governance adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Tidak jauh berbeda, Taylor Brand dan Rob mengatakan bahwa collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan, membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Pertanyaan yang muncul ialah, apa yang perlu diperhatikan dalam collaborative governance? Pada collaborative governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka, dan bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam pelaksanaan collaborative governance, ada sebuah pendekatan yang biasa digunakan, yaitu wall of government. Kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan wall of government. Jadi, wall of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, wall of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Untuk menjalin kolaborasi, ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ya, komitmen terhadap proses. Artinya, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat ialah pemahaman bersama. Ini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Proses yang terakhir ialah menetapkan outcome antara. Penelitian yang dilakukan Kustumato menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, dan strategi manajemen. Pembahasan yang terakhir ialah mengenai panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Demikian resume kolaboratif sebagai resume terakhir dalam agenda 2. Thank you for watching and see you!